Kemudian kok bisa tiba-tiba produksi ini gimana nih? Mulainya kayak gimana? Ya secara finansial insya Allah lebih baik ya. Iya. Nah, itu gimana perasaannya? Ya awalnya dulu itu saya jualan kosmetik, terus ada yang nanya udah pernah pakai belum. Kedon. Gendon ya. Terus saya lihat ada postingan orang jualan miniatur bus, kok unik banget gitu ya. Saya juga suka itu. Nah terus saya bantu jualin. Oh mulanya bantuin jualin dia. Dropship. Dropship. Tadinya dropship mau kena, nah itu berjalan berbarengan. Dropship mau kena, miniatur bus. Nah miniatur bus itu saya bisa dapat sehari 1 juta. Oh dari dropshipnya? Dropship. Keuntungannya? Saya jual di grup-grup. Di grup-grup di Facebook. Nah terus mikir tuh kali ya, mau bikin atau gimana tuh? Nah di YouTube banyak tutorial, saya sambil jualan sambil lihat, kayaknya bisa ini, kayaknya bisa. Terus kebetulan orangnya yang di Purbalingga itu yang saya dropship tuh baik banget, mau ajarin. Oh masya Allah. Karena lihat saya gini kali gitu. Oh luar biasa, luar biasa nih untuk beliau yang sudah memberikan jalan untuk Erik bisa. Jadi nggak dijadiin saingan, malah kadang kalau di sono lagi kosong ngambil kesini barangnya. Oh Mas iya, Indra iya. itu. Mas Indra salam kenal, masya Allah ya. Terus baru belajar tuh, mulai belajar. Belajar bikin sama orang tua, sama bapak dibantu. Sama bapak. Jadi buat beli bahan, buat segala macam tuh orang tua bapak. Oh jadi bapak yang keluar, yang cari-cari bahan. Erik? Saya dia berdua juga. Jadi belajar langsung ngerjain pesanan orang atau gimana? Gini awalnya saya selingin. Jadi ada orderan, kalau di sini ada saya masukin, kalau nggak ada saya ambil Purbalingga karena masih belajar, belum bisa cepat bikinnya. Terus berjalannya waktu, saya yang nggak tahu kenapa ya setelah saya ada di titik terendah dalam itu tuh perasaan kok apa-apa mudah gitu. Jualan kok perasaan kok kayak mudah gitu, gampang. Saat pasrah gitu ya sama Allah gitu. Selalu dikasih kemudahan gitu. Nah, saya cuma jualan di Facebook udah omsetnya udah lumayan banget. Jualan di Facebook. Ini berarti sudah berapa lama nih Erik produksi miniatur ini? Ini belum ada 2 tahun. Belum ada 2 tahun. Masya Allah ya, belum 1 tahun ya. Iya. 1 tahun sebulan udah omsetnya ya puluhan juta tuh ya. Nah buat teman-teman yang bisa kemana-mana, jadi dulu itu waktu pertama kali saya Erik ini memproduksi ini, yang ngeprint itu ibunya sama bapaknya pergi ngeprint ke daerah yang jauh, lumayan ya, jauh dari sini. Jadi kita ini di kampung ya, di perbatasan Bogor ya, Bogor dengan Banten, jadi perbatasan. Jadi untuk ngedit, ngeprint itu harus keluar gitu ke kota gitu. Dan itu memakan waktu yang lama, terus kemudian juga jarak yang jauh. Jadi dulu tuh Erik ngedit oleh orang lain ya, yang mengeditkan oleh orang, ngupahin, terus ibunya nanti ngeprint ke kota, baru kemudian dikerjakan. Itu luar biasa banget itu perjuangannya ya. Jadi teman-teman jangan lihat waktu berhasilnya gitu ya, tapi lihat prosesnya gitu. Masya Allah, dulu ibu bapaknya bantu ke sana ke sini, terus kirim ke ini ya, ke mana yang ekspedisi untuk pengiriman. Nah sekarang ngedit udah sendiri. Ngedit udah sendiri. Terus packing. Nah, Erik dibantu oleh berapa personil nih? Personil. Karena kabarnya ya teman-teman, bahkan Erik sudah bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi ada yang buat ini ya, ini rodanya. Roda ini dibuat oleh tetangganya. Jadi dibawa ke rumah, sistemnya borongan gitu. Nah ini luar biasanya bisa
berguna buat lingkungan sekitar gitu ya. Kita gimana nih? Apakah sudah menjadikan diri kita itu bermanfaat buat orang lain? Erik aja bisa loh bermanfaat buat orang lain, bisa membukakan lapangan kerja. Ini musim corona nih ya, COVID, saat orang susah untuk cari, nggak gampang gitu untuk cari pekerjaan, Erik justru membuka lapangan pekerjaan. Nah ini di depan saya itu ada beberapa personil nih yang membantu beliau ya. Ibu termasuk ya diberdayakan ya. Ibu bapaknya juga diberdayakan. Oh yang ngomong-ngomong berarti maaf deh. Ya. Dari hasil ini nih untuk menopang kebutuhan rumah keluarga gitu. Iya, keluarga. Ini tuh mengajarkan supaya kita itu lebih bahagia lagi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah lama juga ngefans dengan beliau ya, dan alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka langsung dan mendengarkan, juga menyimak langsung ilmu-ilmu dari beliau. Masya Allah, dari tulisan bukunya saja sudah menginspirasi saya. Nah, jadi orang tua terbantu banget gitu ya. Ya, orang tua saya, bapak saya kan kalau cari kerja sini paling mentok tuh bangunan. Jadi sekarang Bapak udah nggak kerja keluar ya. Jadi di rumah aja. Dirumahkan sama Erik ya. Dirumahkan dengan mulia ya, teman-teman. Nah, teman-teman kapan bisa merumahkan orang tuanya, nggak kerja lagi di luar tapi bisa tetap bisa berpenghasilan. Nah, ini Masya Allah ya, kita perlu mencontoh atau menjadikan spiritnya Erik ini sebagai inspirasi buat teman-teman semuanya. Nah, terus gini, Erik, pesan-pesannya nih Erik ya buat teman-teman yang di luar sana yang masih banyak mengeluh, banyak bikin alasan gitu, apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini kan, ini memungkinkan sekali orang untuk berkeluh kesah. Iya. Nah, pesannya Erik gimana untuk mereka nih? Pesannya itu ya apa ya? Pesannya itu ya semangat terus ya, nyari rezeki itu tergantung kitanya. Tergantung kitanya rezeki itu. Kalau kita mau pasti bisa ya, insya Allah ya. Tergantung kitanya, segala sesuatu kok pasti dimudahkan. Kalau kita mau sungguh-sungguh, mau berusaha, insya Allah ada jalannya Iya, gitu ya. Pasti. Erik, perasaannya gimana sekarang bisa mempekerjakan orang, terus bisa menopang. Oh, Erik belum menikah loh ya teman-teman ya. Masih terbuka kesempatan buat yang mau. Gak apa-apa ya, sekalian promo. Nah, perasaannya Erik gimana nih? Udah bisa membuat orang tua ya secara finansial insya Allah lebih baik ya. Iya. Nah, itu gimana perasaannya? Kalau saya sih segala sesuatu yang nggak pernah direncana semuanya itu. Ya kayak saya bilang tadi, segala sesuatu dimudahkan sama Allah. Jadi perasaannya Erik mudah aja. Gimana tuh? Seneng atau gimana gitu? Iya, alhamdulillah senang banget. Bersyukur ya. Bersyukur, nggak nyangka Ya. bisa sampai kayak gini, nggak nyangka. Bisa sampai nyari duit aja nggak nyangka. Nggak nyangka banget. Iya. Nggak masuk ke. Iya, nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya bisa. Boro-boro mau nyari duit saya. Nggak kepikiran sama sekali. Dulu aja Masya Allah gitu ya. Iya. Mikir untuk bisa bangkit semangat aja luar biasa ya. Apalagi sampai berpenghasilan. Bisa nyari duit. Ya, memang semuanya itu Allah kehendak ya teman-teman ya. Dan Erik pantas sama Allah diberikan kondisi saat ini gitu. Karena ya bisa jadi Erik nih banyak hal yang baik yang Allah lihat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berada pada sebuah masalah, teman-teman misalkan mendapatkan masalah gitu ya, ya seperti kecelakaan yang dialami Erik ini nggak pernah dibayangkan oleh Erik. Anak muda 20 tahun sedang senang-senangnya main sama teman-teman sana sini, tiba-tiba harus di rumah dengan keadaan yang seperti itu bukan sesuatu yang mudah. Awalnya Erik itu nggak terima gitu ya, padahal ada skenario Allah di belakangnya. Kalau saja misalkan Erik
dulu tidak mengalami hal yang seperti ini, bisa jadi saat ini Erik masih jadi buruh pabrik. Iya. Yang gajinya kita tahu lah segitu gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita itu harus ngalamin sakit dulu untuk mendapatkan kenikmatan, kemudahan, keberlimpahan. Jadi kalau saat ini teman-teman masih mengalami sakit gitu, terus masih mengalami ujian-ujian, cobaan-cobaan, lihat nih contohnya di depan saya gitu ya, di pemuda inspiratif ini gitu ya, akan ada hadiahnya. Allah akan memberikan hadiah dari kesabaran yang kita terima saat kita mengalami musibah-musibah atau rasa sakit atau ujian-ujian yang Allah kasih ke kita. Nah, ini pesan khusus nih dari Erik mungkin untuk pemuda seusia Erik. Pesannya untuk pemuda yang seusia Erik. Kalau pesannya untuk pemuda ya apa? Tentunya jangan malas ya, kerja keras. Jangan malas, kerja keras. Yang kedua, kebanyakan pemuda itu lupa sama ibadah. Jangan lupa ibadah. Iya. Sama sayangin orang tua, Sayangin berbakti sama orang tua. Oh, luar biasa itu ya, itu yang luar biasa. Terus kalau menurut Erik, tips keberhasilan Erik ini adanya di mana sih? Pertama, dukungan orang tua. Dukungan orang tua. Dan doa kita sama Allah ya. Minta Ibadah sama kita ibadah. perbaikin. Insya Allah ya. Terus ya udah jalanin aja. Kalau harapan Erik ke depan? Harapannya banyak, harapannya. Pengen buka cabang di semua marketplace ya, di Bukalapak, Lazada, Tokopedia. Oh, saat ini masih di satu marketplace ya, masih di Shopee. Nah, Terus, kalau teman-teman mau lihat tokonya Erik di Shopee ini nih. Nah, itu ya kalau mau belanja silakan. Atau nanti dilihat di deskripsi video ini ya. Itu harapannya satu, mau buka di semua cabang, terus kemudian harapan lainnya nikah kali. amin. Udah ada calonnya belum? Belum. Belum ya? Oh, cari. Ini kan dibuka lagi lowongan untuk yang mau daftar jadi istri. Apa targetnya mau usia berapa menikahnya? Wah, kalau itu enggak ada ya. Pokoknya Iya. insya Allah mau gitu ya. Cari duit aja yang banyak dulu. Nyari duit yang banyak. Insya Allah kan sekarang udah banyak ya. Harapannya itu. Terus kemudian apa lagi harapan yang lainnya? Ya harapannya bisa memberdayakan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Pemuda-pemuda di sini. Nah, mudah-mudahan ya, kita doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Erik itu bisa tercapai dan kita bisa mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Erik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya, insya Allah. Mudah-mudahan semua kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.